Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 20 ayat yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang terkasih, Tuhan Allah mengizinkan kita menghadapi situasi sulit sebagai latihan bagi kekuatan iman kita. Seringkali hanya saat kita berada dalam kesulitan dan keputusasaanlah kita baru bersedia menyerahkan diri dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai yang menyerang, kita tetap mampu melewatinya karena Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Yang pertama, setia dan tekunlah baca, dengarkan, renungkan firman Tuhan. Jangan anggap ringan atau remeh perihal membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Alkitab saudara. Mungkin kita berkata pasti dapat dilakukan. Tapi seberapa lama kita dapat konsisten untuk melakukannya? Berapa lama kita boleh membaca atau mau mendengarkan, merenungkan Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman, dan firman itu Yesus. Ketika kita membaca firman Allah dan memasukkannya dalam hati dan pikiran kita, maka Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Langkah yang kedua saudara adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan pada waktu kita perlu saja. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa? Apakah berdoa hanya ketika mau makan saja? Kalau bukan, lalu doa yang bagaimana? Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan, yang didengar oleh Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, mungkin saja salah satunya adalah karena dosa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang ketiga, langkah ketiga adalah hidup dalam pertobatan. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan, saudaraku. Karena itu ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang yang percaya, asalkan 3 langkah itu: setia dan tekun membaca, mendengarkan atau merenungkan firman Allah, berdoa dengan sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan menjadi bagian dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Allah yang sederhana dan tegas ini menolong kami untuk dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menegur kami, tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Allah.
Engkau kembali tegaskan bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya, asalkan kami harus setia dan tekun dengar firman Allah, baca firman Allah, renungkan firman Allah itu, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup dalam pertobatan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, tapi yang menjadi pemisah antara kami dengan Allah adalah dosa. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami tanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kami. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan hidup kami diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.